sekarang fokus dan perhatiannya masih dalam pencermatan di tahap akhir ya. Jadi bekerja sama dengan Pak Anies masih mungkin bekerja sama dengan Pak Ridwan Kamil juga tidak mustahil. Kita sebenarnya tidak ada prioritas lebih nyaman dengan partai mana atau tidak nyaman dengan partai yang mana. Selama ideologi Pancasila dan penghargaan terhadap keragaman, rumus matinya adalah masih PDI Perjuangan akan mengusung satu nama dari internal, dan ini harapan kami tentu masuk ke dalam salah satu kombinasi nama antara cagup maupun cawagup. Kita masih mencermati apakah Pak Anies memang masih didukung oleh partai-partai yang mengklaim kemarin mendukung yang bersangkutan, karena kalau tiba-tiba kita mendukung yang bersangkutan kemudian nggak ada partai lain juga kan sama aja, kita belum mencukupi untuk bisa mendukung. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, partai-partai politik ini sedang meramu komposisi terbaik untuk memenangkan Pilkada 2024. Sebentar lagi kita akan mengetahui siapa yang pasti menjadi calon gubernur, kemudian calon bupati, maupun calon wali kota. Pendaftaran calon peserta Pilkada ini akan berlangsung pada 27 sampai 29 Agustus 2024 dan pemilihannya akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Termasuk untuk PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2024 juga kini masih melakukan sejumlah persiapan dan pembahasan terkait dengan Pilkada 2024. Untuk mengetahui bocoran jelang pendaftaran calon peserta Pilkada 2024, kita akan berbincang dengan tim pemenangan PDIP untuk Pilkada 2024. Ada Bang Ciko Hakim yang siang ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat siang Bang Ciko. Siang, apa kabar? Ya. Kabar baik Bang. Bang Ciko juga gimana kondisinya saat ini Bang? Oke. Nah Bang, ini sebentar lagi kita akan tahu siapa yang pasti ini bakal didukung sama PDIP untuk Pilkada 2024. Sejauh ini pembahasannya seperti apa sih Bang? Apakah udah semakin sengit Bang di dalam internal Bang? Kami di PDI Perjuangan sekarang fokus dan perhatiannya masih dalam pencermatan di tahap akhir ya. Satu, kita melihat dulu di luar dinamikanya dukungan parpol terhadap para tokoh yang sekiranya akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta ini. Yang kedua tentu tidak kalah penting adalah kami mencermati dan mendalami serta melakukan exercise simulasi siapa yang paling cocok dari kader internal kami untuk kami juga usung, baik itu sebagai calon gubernur idealnya tentu, atau sebagai calon wakil gubernur. Sebagai partai yang memperoleh perolehan suara yang tinggi di berbagai pemilu di DKI Jakarta, beberapa kali kita menjadi juara di Pileg, kemarin kita mendapatkan suara kedua paling tinggi. Tentu kita mengartikannya bahwa masyarakat Jakarta, rakyat Jakarta menginginkan juga kader PDI Perjuangan untuk bisa merealisasikan visi, misi, dan apapun itu yang terkait dengan garis perjuangan partai kita dalam memimpin Jakarta. Dan kita mencerminkannya dengan mencoba mengerucutkan satu nama. Seperti saya sampaikan tadi, tentu idealnya inginnya sebagai calon gubernur, tapi kami juga realistis nanti kerjasama politik seperti apa yang akan kita jalin, dan apakah nanti kita memang bisa mencalonkan sebagai cagup, tapi kalau sebagai cawagup pun insya Allah tetap akan kita lakukan. Sampai hari ini memang kita lihat banyak sekali dinamika yang terjadi ya. Sepertinya di awal-awal kemarin Pak Anies hampir bisa dipastikan akan mendapatkan tiket misalnya. Nah ternyata kita juga mendengar ada upaya-upaya manuver untuk dalam tanda kutip merebut dukungan-dukungan partai politik yang sudah merapat ke Anies Baswedan. Nah kita melihat koalisi Indonesia Maju sudah hampir firm untuk mendukung Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta, dan ini cukup baik juga. Jadi artinya gini, bagi kami
Jakarta yang heterogen masyarakatnya, Jakarta yang tantangan ke depannya begitu berat, Jakarta yang problematikanya juga sangat beragam. Ini memerlukan alternatif-alternatif dalam kepemimpinan, dalam memilih pemimpin. Karena tentunya dengan heterogenitas dan juga permasalahan yang beragam dan berbeda dialami setiap warganya ini akan dapat diartikan artinya banyak sekali aspirasi yang tidak hanya bisa diserap dari satu pasangan calon saja. Dan kami melihat ini dari hasil survei juga, bagaimana warga Jakarta banyak yang menginginkan Anies Baswedan, banyak juga yang menginginkan Basuki Cahayapurnama, ada juga yang menginginkan Ridwan Kamil. Jadi ini juga menjadi pencermatan kami. Dan sebenarnya idealnya kan tiga-tiganya bisa maju ya. Idealnya tiga-tiganya bisa maju, jadi warga Jakarta terpenuhilah hampir semua hasratnya untuk bisa memilih calon terbaik yang ketiganya saya rasa juga sangat arguably bisa diperdebatkan bahwa ketiganya ketika memimpin sebagai gubernur, sebagai pemimpin di birokrasi juga punya prestasi-prestasi karena tingkat kepuasan publik mereka ketika memimpin daerah seperti Pak Ahok maupun Pak Anies itu cukup tinggi, begitu juga dengan Ridwan Kamil yang di Jawa Barat. Jadi intinya harapan kami calonnya itu akan lebih dari satu tentunya, dan jangan sampai juga ada satu paslon yang akan melawan kota kosong, karena ini walaupun tidak melanggar undang-undang, tetapi hakikat demokrasinya itu justru secara substansial cukup dilanggar secara norma dan etika dan juga hak masyarakat untuk dapat memilih seperti di Kediri. Ya, baik Bang. Ini berarti sepertinya di Pilkada 2024 ini PDIP seolah menurunkan egonya sedikit gitu ya, Bang? Saya rasa suatu hal yang wajar karena pilkada khususnya untuk Jakarta ya, karena di Jakarta ini kan kita tidak dapat mencalonkan sendiri gitu, jadi kita harus ada kerjasama politik. Kalau di daerah-daerah lain yang kita bisa mencalonkan sendiri, insya Allah kita tetap firm dan tegas akan mengusung calon. Tapi ini bukan masalah ego, ini masalah terkait dengan karakter partai kita, yaitu sebagai partai kader yang selalu setiap hari, setiap masa mempersiapkan memang kader-kader kita untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Karena politik itu identik dengan jabatan, karena tanpa jabatan itu kita tidak dapat merealisasikan apa yang menjadi garis perjuangan partai dan juga tidak merealisasikan visi misi kita dan ideologi yang kita anut. Ya, baik Bang. Jadi istilahnya nih kalau di pilkada nih kerjasama politiknya tuh lebih cair gitu ya Bang ya untuk berkolaborasi. Tapi sejauh ini nih PDIP nyaman berkoalisi dengan siapa Bang? Kita sebenarnya tidak ada prioritas lebih nyaman dengan partai mana atau tidak nyaman dengan partai yang mana. Ya, atau bekerja sama dengan tokoh politik yang mana atau tidak. Selama ideologi Pancasila dan penghargaan terhadap keragaman dan kebinekaan dan kepemastian bahwa untuk mengangkat kehidupan masyarakat, martabatnya juga kesejahteraannya itu bisa terwujud dan itu menjadi cita-cita bersama, tentu ini akan menjadi suatu pintu masuk dari kerjasama politik yang kita jalin. Jadi kalau kita bicara mungkin ada pertanyaan apakah PDI Perjuangan bisa bekerja sama dengan partai dengan ideologi yang cukup ideologis seperti Partai Keadilan Sejahtera misalnya. Ya ini sudah terjadi di berbagai daerah gitu. Tapi kan tentunya ada pembicaraan apa yang akan kita lakukan dalam ketika akan memimpin suatu daerah, itu yang menjadi pembicaraan kita dengan partai-partai politik. Nah, tentunya semua partai politik yang beroperasi dalam tanda kutip di negeri ini tentunya sedikit banyak mengerti dan paham bahwa mereka harus menjunjung tinggi konstitusi dan juga ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, pokoknya nilai-nilai itu tetap harus diusung sama partai-partai yang nanti akan berkolaborasi sama PDIP gitu ya Pasti, Bang Ciko ya. pasti. Oke, nah Bang, kalau misalnya kita mengerucut ke nama-nama yang tadi Abang telah sebutkan, ada Pak Anies Baswedan, kemudian ada Pak RK, apakah dua nama ini juga turut dibahas Bang dalam beberapa pekan pembahasan jelang Pilkada 2024 di PDIP Bang?
Pasti di PDI Perjuangan kami tidak ada diskriminasi dalam tanda kutip untuk mensimulasikan siapa-siapa yang ada kemungkinan untuk bisa kami ikut serta dalam mendukung. Tetapi kayak kembali lagi, harga matinya atau rumus matinya adalah masih PDI Perjuangan akan mengusung satu nama dari internal, dan ini harapan kami tentu masuk ke dalam salah satu kombinasi nama antara cagup maupun cawagup. Tapi tadi yang saya sampaikan juga bahwa kami realistis apabila memang kalau cagup agak berat karena ada pembicaraan dengan partai-partai lain, tentunya partai-partai lain juga mempunyai aspirasi yang tidak mungkin juga bukan hanya satu partai. Ini bisa kami terima apabila kami sebagai calon wakil gubernur. Jadi bekerja sama dengan Pak Anies masih mungkin, bekerja sama dengan Pak Ridwan Kamil juga tidak mustahil. Jadi kita lihat dulu, kita masih mencermati apakah Pak Anies memang masih didukung oleh partai-partai yang mengklaim kemarin mendukung yang bersangkutan. Karena kalau tiba-tiba kita mendukung yang bersangkutan kemudian nggak ada partai lain juga kan sama aja, kita belum mencukupi untuk bisa mendukung. Ya, baik Bang Ciko. Kemudian Bang, ini kalau misalnya Pak Anies kan kita tahu ya Bang ya dari dulu berseberangan gitu dengan PDIP. Tapi nama ini selalu disebut-sebut, Bu Puan juga sepertinya memberikan lampu hijau soal Pak Anies. Ini dari Bu Mega sendiri seperti apa Bang Ciko? Nah, jadi kita melihat ini secara objektif aja. Kita pernah berkontestasi, kita pernah juga berseteru dalam koridor demokrasi. Dan ini suatu hal yang biasa, tetapi kita juga melihat dari sisi yang objektif misalnya. Yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimanapun kontestasi dan perseteruan di dalam koridor demokrasi yang terjadi itu, ketika yang bersangkutan menjadi gubernur, banyak juga ternyata rakyat yang merasa terbantu, rakyat yang merasa tersejahterakan, dan ini terbukti dari hasil survei dan juga hasil survei tingkat elektabilitas maupun survei kepuasan publiknya ketika yang bersangkutan memimpin. Jadi kita ada hal-hal yang lebih besar yang kita pikirkan, yaitu juga keinginan masyarakat, kesejahteraan masyarakat gitu. Walaupun tentu ada sampai hari ini pun ada berbagai perbedaan terkait dengan visi misi, mungkin terkait dengan perbedaan cara misalnya untuk supaya warga Jakarta mendapatkan hunian yang layak misalnya. Kita tetap lebih condong dengan cara yang diambil oleh Basuki Cahayapurnama melalui Rusunawa dan lain-lain. Tapi bukan berarti cara yang lain itu kan tujuannya jelek atau maksudnya jelek, cuma hanya berbeda dengan cara aja. Jadi itu kan masih dalam tataran gagasan, tetapi tujuan akhirnya sama, bahwa ingin menyejahterakan masyarakat Jakarta dan mengangkat kehidupan masyarakat untuk di level yang lebih baik lagi. Oke, begitu juga kah pesan dari Bu Mega, Bang Ciko? Kira-kira begitu, Ibu, tapi selalu juga kita tahu Ibu Megawati Soekarno Putri seperti juga tercermin dari draft langkah Partai PDI Perjuangan ini adalah ibu yang ketua umum yang sangat ideologis, dan pada tataran tertentu ada hal-hal yang memang tidak bisa dilanggar, tetapi dalam hal-hal tertentu tentu ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu juga harus berbasis argumen yang kuat. Argumennya apa? Itu tadi, kembali lagi kepada kepentingan yang lebih besar. Apakah ini memang keinginan masyarakat? Apakah memang dengan kita mengambil jalan ini atau itu adalah jalan yang memang akan memberikan dampak yang positif pada masyarakat dan suatu daerah, ya itu harus kita ambil. Ini karena tadi mungkin Bang, karena Abang juga bilang ya kalau misalnya PDIP ini terbuka untuk membahas terkait dengan Pak Anies maupun Pak RK yang akan mungkin didukung nantinya menjadi cagup. Tapi ada pemanggilan nggak sih Bang, maksudnya supaya pembicaraannya lebih intens gitu, mungkin memanggil Pak RK atau Pak Anies gitu Bang? Sampai hari ini yang saya tahu ya, belum tentu juga saya tahu semua, tapi yang saya tahu sampai hari ini belum ada hal yang sifatnya formal. Tapi kemungkinan pembicaraan-pembicaraan secara informal antar
senior-senior partai dan senior-senior saya di parlemen, juga Ibu juga telah menunjuk beberapa kader senior untuk juga mendalami komunikasi dengan partai-partai dan tokoh-tokoh lain. Jadi ini semua masih berjalan dan bagi kami waktu di tanggal 28 Agustus itu sesungguhnya masih lama gitu. Orang banyak berpikir, oh ini tinggal sebentar lagi. Oh enggak juga, karena gini, kalaupun sesuai aturan misalnya, apabila memang ada upaya-upaya untuk ada satu paslon yang dimajukan untuk melawan kota kosong, itu pun di aturan KPU ketika itu terjadi, masa tenggat waktu pendaftarannya itu diundur untuk memberikan ruang waktu bagi calon yang masih bisa mendaftarkan atau berupaya untuk mendaftar. Jadi sebenarnya kota kosong itu kan juga adalah pilihan terakhir di sistem demokrasi kita walaupun tetap diperbolehkan ya. Jadi artinya waktu ini sepertinya saja pendek tetapi sesungguhnya masih cukup waktu untuk kami masih mencermati dulu untuk kemudian mengambil atau menentukan sikap. Oke, karena politik juga dinamis ya Bang ya. Kira-kira keputusannya hari ini Yes. si A, ternyata besok berubah nih jadi si B ya Bang ya. Ini soal wacana Kimples Bang, apakah akan ikut ke Kimples dengan Pak RK atau ke PKS dan PKB walaupun baru DPW-nya doang ya Bang yang menyatakan untuk mendukung Anies? Jadi gini, ya itu yang saya sampaikan, pencermatan dan pendalaman terkait dinamika dukungan partai politik yang masih kita dalami sekarang, masih dalam proses yang kita lalui sekarang, itu bagian dari itu. Apakah betul Pak Anies ini masih solid dengan dukungan-dukungan partai politiknya, seperti PKS, Nasdem maupun PKB, dan apakah nanti manuver dari Kim ini menuju ke arah melawan kota kosong. Nah, ini yang terus kita dalami. Kenapa? Karena bagi kami sebisanya untuk daerah sebesar Jakarta, seproblematika Jakarta, seheterogen Jakarta, jangan sampai ada fenomena terjadi satu paslon melawan kota kosong. Apalagi kalau di setting yang melawan kota kosong ini dalam survei-survei bukan yang berada di posisi di atas gitu kan, sayang sekali. Jadi itu yang kami katakan sebagai upaya untuk mengebiri hak demokrasi rakyat. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi kita lihat bagaimana cara pandang partai-partai politik lain. Jadi dan semua tetap terbuka. Apakah kami akan bersama Pak Anies atau tidak bersama Pak Anies atau bersama Kim dan Ridwan Kamil atau kami sendiri kemudian bekerja sama dengan salah satu partai politik mengusung calon. Semuanya masih terbuka, semuanya masih cair. Dan kami memahami, kami tahu bahwa walaupun banyak sekali rumor beredar bahwa sepertinya partai ini sudah ke situ, sudah ke sini, sampai hari ini pun belum ada yang secara definitif dan tertulis dan ditandatangani secara pasti. Nah, bahkan Kim sendiri belum sampai hari ini juga belum jelas akan mengusung calon wakil gubernurnya siapa, kan itu. Di internal mereka masing-masing partai masih menyodorkan nama calonnya masing-masing, seperti PAN misalnya masih ngotot dengan menyodorkan Zita Anjani gitu, putri dari Zulkifli Hasan, ya kan. Dari Golkar tentunya kalau Golkar dan Golkar saya rasa terlalu serakah ya, jadi artinya masih menunggu dari partai lain. Nah, Gerindra kita belum tahu siapa yang akan diusung. Nah, ini artinya semua masih cukup cair, walaupun kelihatannya sudah mengarah ke satu titik, tapi ternyata belum. Dan kita harus ingat, dalam berbagai pilkada maupun pilpres ini juga pernah terjadi, partai yang sepertinya sudah solid mendukung satu pasangan calon pun belum tentu akhirnya ikut mendaftarkan ke KPU. Nah, ini juga perlu kita cermati. PDI Perjuangan tidak mau juga sampai salah langkah dan akhirnya nanti malah tidak dapat mencalonkan siapa-siapa. Jadi kita masih dalam tahap pencermatan itu. Siap, jadi PDIP ini lagi ngintip-ngintip ya Bang ya dari nama-nama yang sudah dinyatakan akan diusung, mana nih koalisi yang paling kuat. Kalau nggak kuat udah deh bikin koalisi sendiri aja gitu kali ya Bang ya. Bisa jadi. Oke, Bang, BTW karena Abang tadi sudah bilang kalau misalnya nggak apa-apa lah kalau misalnya nanti akhirnya keputusannya PDIP menjadi cawagup. Kira-kira siapa Bang cawagupnya? Kalau misalnya kita bilang Pak Ahok kayak nggak mungkin ya Bang ya, karena sebelumnya sudah menjadi gubernur.
berikutnya Betul. jadi cawagup kan aturannya tidak bisa, Bang. Ada kader yang sudah disebut-sebut juga, Bang, namanya di dalam rapat internal, Bang? Banyak ya. Masih ada nama Pak Jarod Saiful Hidayat ya, walaupun dia pernah jadi gubernur, tapi masa waktunya itu kan masih di bawah 2,5 tahun. Jadi artinya itu masih memungkinkan. Ada nama Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD kita DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Ada nama Charles Honoris ya kan, anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Utara dan Barat. Ada juga nama Bang Rano Karno yang anak Jakarta yang juga punya brand dalam tanda kutip Sidul ya kan, yang sangat dekat dengan masyarakat Betawi dan masyarakat Jakarta secara umum, bahkan Indonesia yang dulu pernah mengidolakan beliau melalui karyanya di film Sidul. Jadi kita tidak kekurangan kader, dan kader-kader yang kami sebutkan tadi juga mempunyai pengalaman, rekam jejak yang jelas. Bang Rano pernah jadi bagian dari satu pemerintahan daerah gitu. Ada juga Jarod juga begitu, pernah duduk juga di DPR, begitu juga Bang Rano. Mas Pras tentunya kita tahu sebagai ketua DPRD orang yang cukup harusnya sangat memahami apa yang diperlukan di Jakarta ini, soal penganggaran termasuk ya kan, terkait hal-hal yang menjadi masalah di Jakarta. Begitu juga Charles Honoris karena memang dari Dapil Jakarta dan juga suaranya selalu lumayan tertinggi di dapilnya, artinya masyarakat pun puas dengan kinerja yang bersangkutan di DPR sehingga bisa terpilih berkali-kali. Oke, nama-nama besar yang tadi telah disebutkan. Kalau gitu Bang Ciko, ini pertanyaan terakhir, kira-kira nanti pengumuman pastinya akan mepet atau mungkin seminggu? Kalau seminggu masih rentang waktunya lama ya, kalau kata Bang Ciko tadi. Seminggu atau mepet-mepet Bang nanti pengumumannya Bang, kira-kira nih Bang? Jujur saya nggak bisa memastikan, jujur belum bisa memastikan, karena untuk daerah sebesar Jakarta, sestrategis Jakarta, ini bagian dari kebijakan strategis partai yang dalam konstitusi partai kita tentunya ini pada akhirnya selain melalui rapat dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan juga akan di-approve secara khusus oleh Ibu Ketua Umum. Jadi saya juga nggak berani nanya kapan Bu gitu. Jadi kita tunggu aja. Oke, kalau gitu. Bang Ciko, terima kasih obrolannya siang ini ya Bang ya. Kita sama-sama menanti nih keputusan PDIP, siapa tahu boom di Pilkada 2024 ya Bang ya. Thank you. Terima kasih Bang Ciko. Dan Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan tim pemenangan Pilkada PDIP untuk Pilkada 2024. Kita sama-sama menanti ya, ini pengumuman dari para partai politik siapa bakal calon gubernur yang akan diusung di Pilkada 2024. Dan berita terupdate lainnya soal Pilkada 2024 dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.